kita hadirkan hati kita seakan-akan kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa, yang ini hadirkan dalam hati Allah selalu melihat. Nah, jadi yang paling tinggi adalah ketika kita sholat, hadir dalam hati kita perasaan apa? Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, andai di depan kita itu ada Pak Presiden, kira-kira kita masih bisa nggak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bicara dengan Pak Presiden atau melayani Pak Presiden? Kira-kira masih bisa? Dan bisa. Kenapa? Sadar di depannya ada orang penting, sadar di depannya ada orang besar. Dah konsentrasi dia. Nah, konsentrasi. Bahkan di luar ada anaknya rali-rali, biasanya itu langsung dikejar, itu udah biarin aja gitu. Iya kan? Nah, begitu. Ketika seseorang hadir dalam hatinya seakan-akan dia melihat Allah, maka semuanya akan dia lupakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak bisa begitu, apa itu? Hadirkan dalam hati Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah mengawasi saya terus. Dan supaya sholatnya itu bisa benar-benar baik. Nah, inilah namanya kalau dalam hadis lain disebut dengan martabah apa? Ihsan. Dan martabah ihsan. Martabah ihsan itu gimana? Nah, kita itu dalam ibadah apa saja menghadirkan dalam hati seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau tidak hadir dalam hati kita selalu dapat perasaan Allah mengawasi kita. Baik. Wa yaqulu ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya salat wajib, tiba waktu salat wajib, fayusinu wudu'ahu, maka ia perbaiki wudunya, wudu dengan benar. Wa khusyu'aha, ia perbaiki khusyuknya, ia salat dengan khusyuk betul. Wa ruku'aha, dan ruku'nya, artinya dia salat dengan tumaninah. Ya, wudunya baik, salatnya khusyuk dan tumaninah. Baik. Apa bedanya khusyuk dan tumaninah? Khusyuk itu pekerjaannya hati. Kalau tumaninah pekerjaannya anggota badan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah orang kalau tumaninah dia akan lebih mudah untuk khusyuk. Baik. Orang yang khusyuk pasti tumaninah. Orang yang tumaninah belum tentu khusyuk. Baik. Illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi. Kecuali salat itu akan menjadi penglebur menjadi penghapus dosa-dosa sebelum salat tersebut. Semua dosa yang dikerjakan sebelum salat tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai di depan rumah kalian ada sungai mengalir, kemudian kalian sehari mandi 5 kali, kira-kira
masih ada tidak kotoran yang tersisa? Para sahabat mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan itulah salat lima waktu. Dengannya Allah menghapus dosa yang penting salatnya benar. Ya, yang penting salatnya benar. Gimana tadi? Wudunya benar, salatnya khusyuk dan tumanina. Nah, kalau salatnya enggak benar, ya tidak bersih dosanya. Ibarat orang mandi 5 kali sehari tapi asal mandi bersih mana? Ya gak bersih. Asal mandi gitu ya. Tapi kalau sehari mandi 5 kali, mandi yang teliti, mandi yang baik, pasti bersih banget badannya. Tapi kalau mandinya efek-efek sudah ya kalau gak bersih ya memang cara dia mandi yang salah. Malam ya'takadirah, selama dosa besar tidak dikerjakan. Nah, kalau selagi gak ada dosa besar, semua dosanya habis. Itu menunjukkan apa? Kalau dosa besar gak cukup. Nah, kalau dosa besar gak cukup hanya dengan sholat saja. Kalau dosa besar itu ibarat noda yang bandel. Ya, noda yang bandel. Nah, sehingga kadang hanya dicuci dengan deterjen biasa gak cukup. Nah, dosa besar juga begitu. Dia gak cukup dihapus hanya dengan amal soleh. Dia harus dihapus dengan cara apa? Dengan cara taubat. Tapi banyaknya amal soleh juga dapat mengurangi kadarnya dosa besar dan dapat mengurangi kadarnya dosa besar. Baik, wadhalika dahrakullah, dan itu sepanjang tahun berlaku. Baik. Wa qad shalla fi khamisatin laha a'lamun. Rasulullah SAW pernah salat di dalam khamisah. Dia mengenakan khamisah. Khamisah itu jenis pakaian. Nah, dia bisa berbahan sutra, bisa berbahan katun. Tapi kalau yang dipakai Rasulullah bisa kita pastikan bukan sutra. Laha a'lamun, yang punya a'lam itu gambar-gambar. Ada gambar-gambarnya, ada motif-motifnya. Dalam riwayat lain itu motifnya itu garis-garis. Nah, cuma motif apa? Garis-garis. Fanadhara ila a'laniha nadratan. Akhirnya sempat dalam sholat itu Rasulullah sekali melihat pada motifnya pakaian tadi. Falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa tuni bi janiyati Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Maka begitu selesai sholat, Rasulullah mengatakan tolong pergi ke tempatnya Abu Jahm. Abu Jahm itu penjual pakaian waktu itu. Bawa khamisahku ini. Apa itu? Baju yang ada motifnya. Tukarkan dengan ambijaniyah. Apa ambijaniyah? Baju yang polos. Dan baju yang polos. Jadi baju saya yang ada motif-motifnya ini tolong bawa ke tempatnya Abu Jahm. Tukarkan dengan baju yang polos. Kenapa? Baju saya ini tadi melalaikan saya dari sholat. Sempat ada sholat saya yang hilang khusyuknya gara-gara memperhatikan motifnya. Wa fi riwayatin fa inni nadartu ila alamiha bis-salah maka ada yuftinuni. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, aku tadi melihat pada motifnya dalam sholat sehingga hampir saja dia merusak salatku. Baik. Wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin.
Rasul Aisyah radhiyallahu anha pernah punya pakaian, punya kain yang ada gambar-gambarnya. Kain itu ditempel di dinding menutup pada sahwah. Sahwah itu kalau orang Arab dulu kan dindingnya tebel gitu kan ya. Nah itu di dinding itu ada dibuat lubang buat nyimpan duit, nyimpan barang-barang berharga di situ. Itu namanya sahwah, buat celengan di situ. Baik. Jadi dia ditutupkan di dinding sampai menutup sahwahnya. Ya kira-kira kayak apa? Kayak korting pada tempat gimana sekarang seperti korting. Baik. Itu Aisyah punya kain ya semacam korting begitu yang ada gambar-gambarnya. Faqala akhirihi andi. Rasulullah mengatakan singkirkan dariku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena gambar-gambarnya tadi itu terus datang di depan saya dalam sholat saya. Artinya itu ganggu saya terus. Baik. Jadi berarti inti dari dua hadisnya tadi apa tuh? Untuk menjaga kekhusyuan sholat, hindarkan tempat sholat dari apa? Hal-hal yang dapat menyibukkan pandangan kita. Entah itu di dinding masjid, entah itu di karpet masjid, atau di pakaian yang kita pakai. Gak masalah kalau pakai tadi itu nggak terganggu. Ya kita nggak terganggu, yang di belakang kita juga bisa terganggu, ya kan? Nah kalau kita yang pakai mungkin nggak terlalu terganggu dengan motifnya, tapi yang di belakang kita bisa jadi terganggu. Biasa lain ditolak. Nah itu tadi saudara sekalian, namanya setan itu ketika kita sholat dia nggak mau tinggal diam. Nah, dia nggak mau tinggal diam. Nah tadi itu rencananya sholat itu yang melihat ke tempat sujud, tapi sebelum dia ke tempat sujud sudah lihat batik di depannya. Nah, akhirnya dia lihat tempat sujud, perhatiin batiknya akhirnya. Ya, baik ya. Sehingga seminimal mungkin ya, di arah kiblat yang masjid itu tidak terdapat hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan. Nah, mungkin kalau perlu ada jamnya itu jangan di arah kiblat, taruh di samping atau di mana supaya tidak tidak mengalihkan perhatian saat sholat. Ya, orang sholat terus lihat jam. Nah sudah jam segini belum selesai, besar nggak sholatnya? Baik. Wa kana yaqulu la salata li hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan tidak boleh salat saat makanan sudah dihidangkan, dan juga tidak boleh salat dalam kondisi menahan buang hajat. Kenapa seperti saya? Orang sholat saat makanan sudah dihidangkan. Nah nanti saat sholat dia nggak bisa khusyuk, kepikiran sama apa? Makanannya. Apalagi menahan buang hajat. Nah nanti sholat sambil ngolet, sampai keringat dingin keluar, misalnya malah nggak bisa khusyuk. Baik, terkait dengan makanan saudara sekalian, makanan seperti apa yang menjadi udur untuk menunda sholat, bahkan walaupun sampai ketinggalan sholat jamaah, adalah makanan yang kita itu kepingin. Kita kondisinya ingin banget. Gimana misalnya kita sendirinya lapar, tunggu makan,
Begitu makanan siang, dengar iqamah, Allah Akbar, Allah Akbar, makan aja dulu. Baik. Kita tidak terlalu lapar, tapi makanan yang dihidangkan itu makanan yang istimewa. Ya, ini makanan yang istimewa. Nah, yang kita senang banget, misalnya, ini kalau sampai sholat dulu, sholat kepikiran ini. Nah, sholat kepikiran, ya sudah makan aja dulu, dimakan dulu. Baik ya. Baik. Kemudian makanan itu juga atau tidak ada halangan buat kita memakannya, baik halangan secara syar'i maupun halangan secara kauni. Nah, halangan secara syar'i gimana? Kita kondisi puasa kok. Nah, pas puasa ada makanan sudah disiapkan. Baik. Kalau kondisinya puasa, asal-asal istrinya sudah apa? Nyiapin menu buat buka sudah siap semua. Dengar iqamah Allah Akbar, ya sholat dulu aja. Kenapa? Gak mungkin makan saat itu kan. Baik. Atau kondisi cara kamu bisa gimana makannya sih kalau panas misalnya. Baik. Ya sudah sholat dulu aja. Sholat dulu. Dan terus yang ketiga yang terpenting itu makanan memang dihidangkan buat kita. Ya. Ya. Kalau makanan sudah dihidangkan, nah, tapi dihidangkan buat siapa? Buat jualan. Ya itu bukan alasan ya, itu bukan alasan. Baik ya. Nah, saudara sekalian, semua hadis-hadis tadi itu menunjukkan apa? Pentingnya menghindarkan sholat dari hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan tidak iqamatis shalah fatuha wa antum tamshun. Nah, ketika iqamah sudah dikumandangkan, datangilah sholat dengan berjalan saja, gak usah lari-lari. Nah, fama ada waktu fasalu, wa ma fatatkum fa'atimu. Nah, apa yang kalian jumpai bersama imam ya sudah, itu yang kalian kerjakan bersama imam. Dapat 2 rakaat bersama imam gak apa-apa, dapat 3 rakaat bersama imam gak apa-apa. Kurangnya nanti disempurnakan, kurangnya ditambah. Jadi gak usah karena takut ketinggalan terus lari-lari. Ini kalau lari-lari gimana? Masuk sholat, mulai sholat, nafasnya terengah-engah, akhirnya malah tidak khusyuk. Jadi itu saudara sekalian, semuanya menunjukkan pentingnya khusyuk, ya, pentingnya khusyuk dalam sholat. Nah, bahkan saudara sekalian, berapa pahala yang kita peroleh dalam sholat itu tergantung pada kekhusyukannya. Nah, jadi sholat kita yang ada pahalanya itu hanya yang kita kerjakan dengan khusyuk. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan ada orang itu selesai sholat, dia hanya dapat 1/10-nya, dia dapat 1/9-nya, dia dapat 1/8-nya, dan seterusnya. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah kekhusyukannya. Jadi khusyuk dalam sholat itu ibarat nyawa dalam badan. Orang yang sholatnya nggak khusyuk seperti badan sudah nggak ada nyawanya. Nah, jadi sholatnya nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Dan walaupun mungkin sholatnya memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Sholatnya lengkap, rukunnya, wajibatnya lengkap.
secara hukum dikatakan sholatnya sah, tapi kalau tidak khusyuk sama sekali tidak ada pahalanya. Ada cerita seorang bapak pesan sama anaknya, "Nah, nanti selesai sholat, tolong semua yang sholat jamaah di masjid diundang ke rumah untuk makan malam." Habis sholat, anaknya berdiri di depan pintu. Jamaahnya ditanyai satu-satu, "Tadi imamnya baca apa?" Gak tahu. Semuanya di sholat ditanya gak ingat, gak tahu semua. Nah, yang bisa jawab cuma satu orang. Kok dia baca surat ini? Akhirnya yang diajak pulang ke rumah cuma satu orang. Bapaknya tanya, "Loh, kok cuma satu orang yang diundang? Yang lainnya gak sholat kok?" Yang lainnya gak sholat, yang sholat cuma satu. Jadi ini adalah sekarang memang itu terkait dengan apa? Nilai sholat kita, pahala sholat kita itu tergantung pada apanya? Kekhusyukannya. Nah, bisa jadi orang itu bertahun-tahun sholat sama dengan gak pernah sholat zong. Nah, zong jadinya. Jadi bertahun-tahun sholat ternyata seperti gak pernah sholat. Masalahnya apa? Sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Jadi ingat-ingat bahwa khusyuk itu adalah rohnya sholat. Kualitas sholat kita, pahala sholat kita itu ada pada kekhusyukan itu. Baik, saudara sekalian, insya Allah kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada, nggak usah dicari-cari, Pak ya. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Lah. Nah, kapan kita itu berganti madhab? Nah, terutama dalam masalah ini wajib dan tidak wajib. Jadi, masalahnya kan kalau itu wajib kita tinggalkan dosa, gitu kan ya. Kalau itu nggak wajib kita tinggalkan nggak dosa kalau itu nggak wajib. Nah, kalau dalam masalah seperti ini, kapan kita ganti madhab kita? Apabila kita sudah yakin betul bahwa yang benar itu berbeda dengan madhab saya selama ini. Misal, selama ini yang antum pahami adalah membaca Al-Fatihah bagi makmum itu wajib, baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Pegang ini, sampai kapan? Sampai antum dapat pembahasan atau kesimpulan yang meyakinkan antum bahwa yang benar itu tidak wajib. Paham ya? Jadi ada kaidah yang harus dipegang. Apa itu? Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini tidak boleh dihilangkan hanya dengan keraguan. Jadi yang asalnya sudah diyakini jangan dihilangkan kecuali dengan yang sama. Ya, sekarang yang sebelumnya yakin yang benar itu adalah baca
walaupun dalam sholat jahriyah. Kapan ini boleh kita tinggalkan? Kini kita ganti setelah kita merasa yakin bahwa yang benar itu tidak wajib baca. Tapi kalau sekarang kita kerjakan, besok kita enggak. Nah, sekarang kita bilang yakin apa wajib, besok bilang enggak, besoknya lagi bilang enggak wajib, besoknya lagi bilang wajib. Nah, itu yang enggak boleh seperti itu. Ya, baik. Nah,